Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama dan bersama Roh. Saudara-saudari terkasih, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang mau menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang memiliki segalanya, namun mau menjadi manusia miskin sejak dilahirkan sampai pada akhir hidup. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau memperingatkan kami semua, para murid-Mu, akan bahaya kekayaan bagi mereka yang mau memasuki surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menguburkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Tuhan, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mencintai kami dengan kasih yang begitu besar. Semoga kami pun senantiasa belajar dan berusaha untuk mencintai Engkau dan sesama melebihi cinta kami terhadap harta kekayaan yang akan binasa. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon dan roh kebijaksanaan pun datang padaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia, sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kilaunya tak henti-henti. Namun demikian besertanya datang pula kepadaku segala harta milik dan kekayaan yang tak terpamanai ada di tangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu,
Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk amat dalam, sampai-sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah, segala sesuatu adalah mungkin." Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus,
Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Maka Yesus menjawab, sungguh aku berkata kepadamu, barang siapa karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Hari Minggu biasa ke-28 tahun B, 10 Oktober 2021 di Gereja Joe Center Kobe ini, 2 bulan kita tidak memiliki misa. Kembali lagi kita di sini menghadiri misa dalam bahasa Indonesia. Bacaan-bacaan yang kita renungkan, kita dengarkan pada hari ini, saya membawa perenungan berikut ini. Ketika bayi dilahirkan, mereka yang memiliki anak, pasti kalian tahu bagaimana posisi tangan mereka ketika mereka baru lahir di dunia ini. Saya melihat gambar, saya tidak pernah menyaksikan sendiri, ataupun saya tidak ingat ketika saya dilahirkan bagaimana posisi tangan saya. Tetapi demikian, menggenggam. Apa maksud dari menggenggam ini saya tidak tahu, tapi kalau seperti saya artikan, ketika bayi dilahirkan di dunia ini, sebelum ia melihat dunia, tangannya menggambarkan bahwa ia ingin memegang sesuatu, memiliki sesuatu, dan menggunakan sesuatu dengan tangannya. Artinya ingin menguasai dunia ini. Namun ketika seseorang meninggal, seorang dewasa, bagaimana tangan mereka? Saya melihat di Google Image, orang yang meninggal karena COVID ataupun orang yang meninggal secara biasa, tangannya terbuka seperti ini. Sama persis seperti Yesus di atas kayu salib. Ia dibunuh, direntangkan tangannya kiri dan kanan, dipaku di kayu salib. Apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib? Beberapa Injil mengatakan bahwa aku haus, atau ia mengatakan Eloi, Eloi, lema sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Atau ia mengatakan selesai, sudah, it is finished, dengan tangan terbuka. Sama seperti orang-orang yang meninggal, sebelum mereka meninggal, pasti sesuatu sakral maut, sakral maut yang membuat mereka meninggal itu adalah banyak. Ada orang yang tidak bisa meninggal dengan cepat karena apa? Karena masih memiliki beban besar, tidak bisa mengampuni ataupun tidak diampuni. Maka ada beberapa teman atau saya mengatakan ketika ia mengunjungi rumah sakit, seorang ia dampingi dalam doa, dia mengatakan, apakah masih ada sesuatu yang mengikat dalam hatimu? Maka ia mengajak yang orang tua ini sebelum ajalnya menjemput, dia bisa mengampuni semua orang yang ada dalam hati mereka. Maka jalannya akan lapang dan setelah itu meninggal. Maka hari ini kita diingatkan sekali lagi dalam bacaan, khususnya dalam Injil hari ini. Seorang kaya muda datang kepada Yesus. Apa yang harus aku perbuat untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Untuk
untuk membeli hidup yang kekal. Lalu tadi kita dengarkan bersama, akhirnya orang kaya ini dengan kecewa meninggalkan Yesus karena apa? Banyaklah harta yang ia miliki. Maka Yesus pun menjawab anak muda ini, hanya satu kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu pada orang miskin, maka akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kata-kata Yesus ini juga ditujukan kepada kita semua dalam hal-hal yang mungkin berbeda. Kalau kita berpikir bersama-sama bahwa Yesus mengatakan ini secara radikal pada orang kaya ini. Mengapa? Karena Yesus melihat potensi bahwa anak muda ini memiliki potensi untuk menjadi pengikut Yesus. Namun hatinya tidak terbuka karena hartanya banyak, dia tidak bisa melepaskan. Atau mungkin setelah itu Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa sangat sulit orang yang beruang, orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum, kata Yesus. Kata-kata unta dan lubang jarum ini seharusnya bukan lubang jarum, tapi dalam bahasa Yunani dikatakan kamelos dan kimelos. Kamelos ini camel, unta, dan kimelos ini tali. Jadi tali tambang yang besar itu kalau dicabik-cabik jadi kecil, lebih kecil daripada unta. Maka sesuatu yang tidak mungkin bahwa unta bisa masuk ke dalam tali ini. Maka sama seperti Allah dan manusia, kalau kita bandingkan, sesuatu yang sangat berbeda. Bagi Allah segala sesuatu menjadi mungkin, tetapi bagi manusia sesuatu yang tidak mungkin. Unta masuk ke dalam lubang jarum. Setelah itu Petrus, seorang kepala dari para rasul ini, menyatakan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Yesus tahu apa yang dimaksud Petrus ini. Dan Yesus menyatakan dengan tegas, sungguh aku berkata kepada barang siapa karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya pada masa ini juga, ia akan menerima kembali 100 kali lipat, yaitu rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Menjadi pengikut Yesus zaman para rasul, meninggalkan segala sesuatu. Kita tahu bahwa Petrus memiliki ibu mertua. Yesus pernah menyembuhkan sakit demam dari ibu mertua Petrus. Dan Petrus meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya sebagai pelayan, mengikuti Yesus. Demikian juga para murid yang lain. Bukan berarti kita menjual apa yang kita miliki lalu mengikuti Yesus. Bukan berarti demikian. Tetapi meninggalkan manusia lama kita yang penuh dengan kerapuan dan dosa. Ketika kita dibaptis waktu dewasa, mereka yang dibaptis dewasa meninggalkan manusia lama kita menjadi manusia yang baru. Itulah yang dikatakan Yesus, mereka mendapatkan 100 kali lipat. Mungkin bagi kita semua atau mungkin juga saudara-saudari kita, mengikuti Yesus sungguh berat karena harus meninggalkan semuanya. Zaman dulu mengikuti Yesus harus meninggalkan tradisi lama,
kalau dalam budaya Tionghoa menggunakan hiyo, zaman dulu barangkali Katolik sangat keras menentang seperti Protestan. Namun dalam kesempatan yang lain, khususnya setelah Konsili Vatikan II, berdoa secara Tionghoa lalu menggunakan hiyo, sesuatu yang merupakan budaya. Bagaimana kita mengartikan dupa itu, seperti dupa yang juga kita pakai dalam misa. Kita memberikan doa-doa kita tidak menyembah leluhur, tapi kita bersama berdoa untuk nenek moyang dan seterusnya, menjadi bagian dalam kekayaan liturgi Gereja Katolik. Kalau di Indonesia ada beberapa tempat, ada misa Imlek, ada misa secara budaya dan seterusnya. Itulah kekayaan liturgi yang kita miliki di Indonesia. Kita bulan Oktober ini selalu merayakan bulan apa Oktober ini? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda 28 Oktober, tapi kita secara liturgi kita memiliki bulan Rosario. Bulan Mei, bulan Maria, maka sebelum misa kita tadi berdoa meskipun hanya rekaman, berdoa Rosario dalam bahasa Indonesia. Maka melalui Bunda Maria pun yang sudah mengikuti Yesus dan menerima Yesus dalam rahimnya, dan juga ketika Yesus di atas kayu salib pun, Maria pun dengan rela, dengan remuk redam hatinya, menyerahkan apa yang sudah dipercayakan rencana Allah Bapa oleh malaikat Gabriel. Dia menyerahkan, maka patung Pieta ketika Yesus diturunkan dari atas kayu salib, patung Pieta itu memberikan kita bahwa apa yang sudah diberikan kepada Bunda Maria pun, kita pun diberikan tubuh Kristus itu dalam rupa roti dan anggur ini. Maka tepatlah bersama Maria bulan Rosario Oktober ini kita bergembira bersama. Kita boleh mengadakan misa sekali lagi di sini, dan minggu depan di Gereja Kuroso tempat saya tinggal, dan Sabtu keempat di Umeda kembali lagi di sana. Jadi sebulan bisa 3 kali misa bahasa Indonesia, sesuatu yang menjadi berkat bagi kita semua yang ada di keluarga Katolik Kansa ini. Maka marilah kita meneruskan misa ini dengan berdoa bagi diri kita sendiri, supaya kita menjadi orang-orang yang selalu siap sedia memberikan diri kita untuk orang-orang yang membutuhkan, dan juga kita berdoa untuk keluarga Katolik Kansa ini. Beberapa orang keluarga ini akan kembali ke Indonesia, kita berdoa untuk mereka. Nanti di akhir misa ini mereka akan memberikan sambutan. Semoga mereka meneruskan kegiatan mereka, berkarya dan juga berdoa membina keluarga anak-anak mereka dalam keluarga besar mereka di Indonesia. Kita berdoa juga untuk mereka semua. Amin. Marilah kita berdiri, syahadat para rasul kita doakan. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. doa umat. Mengikuti Kristus adalah panggilan hidup sejati sebagai putra-putri Bapa yang Maha Pengasih. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita selalu diteguhkan dalam perjalanan kita mengikuti Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Bagi gereja, umat Allah, semoga Bapa memberkati gerejanya agar semakin teguh dalam mengikuti Kristus.
satu-satunya jalan menuju kerajaan-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua orang yang telah meninggal dengan tidak diketahui siapa-siapa, secara khusus bagi mereka para korban bencana alam dimanapun berada, serta bagi mereka yang telah wafat sebagai martir yang mengorbankan dirinya untuk nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan universal. Semoga Engkau mengingat mereka semua dan menempatkan mereka pada tempat damai abadi di sisi-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang miskin dan menderita, semoga Bapa memberkati orang-orang miskin dan menderita. Tuntunlah mereka untuk selalu berpengharapan akan kasih-Mu yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi umat keluarga Katolik Kansai, semoga Bapa memberkati kita semua yang bersatu di dalam nama-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, Engkau telah mencurahkan begitu banyak rahmat kepada kami dengan cuma-cuma. Ajarilah kami untuk memberi dengan cuma-cuma pula seturut kehendak-Mu dan Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pohon anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan kepada-Mu ini membuat kami semakin kaya akan surgawi, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, yang telah mengorbankan diri di salib demi keselamatan kami, sebab Dialah Tuhan pengantar kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga, ke hadapan, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi,
yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Thomas Aquinas Maeda Manglio, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dan dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai pada hari-hari kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan aman dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Allah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda pada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersama. Dan bersamamu juga. Marilah berilah damai satu sama lain. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi sabda saja maka saya akan sembuh. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kekayaan rohani yang telah kami terima dalam tubuh Kristus Putra-Mu ini. Jadikanlah kami putra-putrimu yang saling memperkaya satu sama lain dalam iman,
harapan dan cinta kasih, sehingga kami pun layak menerima anugerah keselamatan abadi yang Kau janjikan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Silakan duduk pengurus. Diucapkan terima kasih kepada Romo Denny dan yang sudah memainkan misa hari ini, dan kepada pengurus yang juga seluruh umat yang telah hadir. Untuk jadwal misa minggu depan di Gereja Hukumoso pukul 2 siang. Untuk lokasinya bisa dilihat di notes group Kelkam. Dan tanggal 23 hari Sabtu akan ada misa di Umeda pukul 5 sore. Karena kursi hanya dibatasi 50 saja, bagi umat yang ingin hadir dimohon kerjasamanya untuk mendaftarkan nama di form yang sudah tersedia ada di notes group juga. Setelah misa berakhir, dimohon kerjasama umat untuk membersihkan kursi duduk menggunakan tisu basah yang tersedia di pintu depan. Apakah ada yang baru pertama kali datang ke misa Kobe? Bisa memperkenalkan diri, nama dan sedang apa di sini? Silakan Kak. Apakah ada yang lain? Selamat sore semuanya. Nama saya Lia. Saya baru tiba di Kansai 2 minggu yang lalu. Ya, saya tadinya belajar di Tokyo Institute of Technology, terus dapat pekerjaannya di Kyoto, jadinya saya pindah ke Kansai. Ya, sekian. Selamat datang Kak Gia, semoga bisa betah di Kansai. Saya juga orang Kyoto, mungkin bisa pulang bareng. Lalu apakah ada yang akan meninggalkan Kansai? Oh, bisa perkenalkan diri, mungkin nanti gimana jadinya. Bisa dipegang, silakan. Silakan. Di tengah silakan. Ya, Romo, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dikasih dalam Kristus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Albertus Hengki Prastia. Saya dipanggil Albert ataupun Hengki biasanya. Jadi saya datang ke Jepang, Kansai, itu dari tahun 2019 Maret sampai dengan bulan ini. Jadi bulan ini adalah bulan terakhir saya ada di Jepang. Planningnya itu akan kembali ke flightnya itu akan kembali ke Indonesia tanggal 31 Oktober. Jadi kira-kira itu 32 bulan saya ada di Jepang. Dan saya dengan keluarga, istri saya Lisa, kemudian ini Adrian. Jadi Adrian ini umur 5 tahun ini, dan Adriela umur 3 tahun ini. Jadi Adrian sekolah online dari Indonesia. Jadi online sekolah di Vincentius, Otista Jakarta. Dari sana online, kemudian setiap hari juga ditanyain kemarin sudah kerja atau belum gitu ya. Terus kemudian dia masih belum sekolah 3 tahun di sini. Keluarga ini datang 1,5 tahun setelah saya ada di Jepang. Jadi saya sampai di Kansai, pertama kali saya jumpa ikut misa di Kobe. Kesannya itu saya kaget, Romo, karena saya sendiri itu baru datang di sini waktu itu belum pandemi 2019. Jadi ikut makan-makan Romo di sana itu. Pertama kali sering datang ke sini diajak makan-makan. Itu yang sangat berkesan di gereja Kobe, karena baru kali ini ya selama di Jakarta pun gak pernah sih seperti itu. Nah, itu yang terima kasih atas undangan yang seperti itu. Dan dulu datang pertama kali itu
keluarga Katolik Kansai itu ketuanya Mas Rianto ya, Rianto, dan sekarang Mbak Mel. Terima kasih untuk organisasi ini berjalan dengan lancar dan sampai dengan hari ini. Itu mungkin dari saya. Semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian selama di Jepang terus berkarya dan sehat selalu, diberkati dalam nama Yesus. Dan terima kasih, dan mohon maaf kalau ada salah atau ada yang tidak berkenan selama ada di Kansai. Mungkin dari saya itu saja ya. Terima kasih. Selamat sore Romo, Bapak, Ibu, Mbak El. Perkenalkan, nama saya Kristoforus Alfa Brianmoko, biasa dipanggil Alfa selama di Kalkan sini. Saya juga datang bersama Albert waktu itu tanggal 1 Maret 2019, dan kebetulan juga pulangnya bersama nanti di tanggal 31 Oktober 2021. Satu tempat kerja juga dengan Pak Thomas dan juga Rika Rianto dan Aris sudah diundang. Di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan hangat dari keluarga Galkat selama di sini, baik bisa di Umeda maupun bisa di Kobe. Mohon maaf Romo Denny, saya belum sempat datang Romo di sampai pada hari ini. Banyak kegiatan-kegiatan yang saya ikuti selama berada di keluarga Galkat Kansai ini. Saya sempat mengikuti Hanami bersama, pada saat itu belum pandemi, jadi bisa merasakan bersama-sama dengan keluarga Galkat Kansai. Dan sayangnya saya belum pernah join camping Galkat Kansai. Sebenarnya saya sangat ingin sekali join, tapi berhubung sudah pandemi dan kegiatan ini diadakan, jadi sangat disayangkan. Semoga nanti di masa yang akan datang ada kesempatan kedua untuk hal itu. Dan ya ini mungkin perpisahan bagi keluarga Kansai. Saya mohon maaf apabila selama berada di keluarga Galkat Kansai ini ada kesalahan-kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Dan juga saya berdoa bagi kelangsungan keluarga Galkat Kansai, semoga semakin banyak anggotanya dan terus dapat melayani keluarga Galkat Kansai yang ada di Jepang ini, terutama di Kansai dan sekitarnya. Juga untuk Romo Denny dan pengurus Galkat Kansai, semoga selalu dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan dalam melayani umatnya. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada 2 kali misa lagi, kalau ada waktu di sana. Terima kasih banyak atas sambutan dan perpisahannya dari Kak Agian dan keluarga Kak Albert dan Kak Alfa. Keluarga Galkat sangat berterima kasih atas partisipasinya selama ini. 32 bulan sudah berada di Kansai dan ikut kegiatan bersama, walaupun sekarang sedang pandemi. Mungkin kedepannya bisa akan ada event-event lain yang terlaksanakan. Semoga bisa kembali ke Indonesia dengan selamat dan tak kekurangan apapun. Sekian pengumuman, terima kasih. Baik, terima kasih pada semuanya yang sudah hadir dalam misa bahasa Indonesia ini. Sampai ketemu lagi minggu depan di gereja saya. Mereka yang punya waktu dan kesempatan silakan, saya menunggu di gereja Wonosobo jam 12 ya. Diawali dengan rosario setengah jam sebelumnya. Baiklah, kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah. Doa lagu penutup Deret Dewi Maria, lagu Jawa yang artinya mengikuti Ibu Maria, hati kan gembira, tidak akan kecewa, Ibu kan bersama. Ya Maria Ratu Surga, kami semua berserah. Oh Ibu tolonglah kami. Walau hati tertekan digoda setan, tapi kami percaya akan pertolongan, karena Ibu Maria beserta kita. Oh Ibu tolonglah kami. Ketika lemah dan dicobai setan, aku tidak akan khawatir akan pertolongan, asal kita meminta
Ibu akan menolong. Oh Ibu, tolonglah kami. berkenan nanti setelah selesai bisa kita berfoto bersama di luar. Di sini agak gelap jadi di luar. Silakan setelah selesai semua kita di luar. Terima kasih. Diharapkan kerjasama umat untuk membersihkan kursi duduk dari masyarakat